Baik, kita mulai saja untuk kelas kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan berdoa bersama. Doa mulai. Oke, finish. Untuk topiknya, kita akan belajar penanda kata benda. Jadi nanti kita mengetahui bagaimana sih cara menggunakan penanda kata benda dengan benar. Dan sebelum masuk ke inti materi, tentunya kita akan berkenalan dulu dengan kata benda. Kan biasanya kadang kita nggak tahu ya kata benda. Ini untuk slide-nya udah berpindah atau belum? Soalnya saya nggak pakai Google Drive, jadi kadang kalau langsung PPT itu biasanya nggak pindah. Ini pindah apa enggak? Nah, judulnya adalah What is Noun. Udah pindah belum? Sudah. Udah. Oke. Ya, jadi karena kita akan belajar penanda benda, maka kita perlu mengetahui apa itu kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris, kata benda itu adalah noun. Ya. Kata benda adalah kata yang menyebut nama orang. Joni, Andi, menyebut barang, book, hewan, cat, nama tempat, Jakarta, dan juga bisa sebuah kata benda abstrak kayak ide, misalkan information. Gitu ya. Jadi kata benda itu intinya adalah kata yang menyebutkan sesuatu hal atau makhluk lah, hidup ataupun mati. Dan untuk kata benda itu nanti juga ada penggolongannya. Ada yang benda tunggal, ada yang jamak, ada yang bisa dihitung maupun yang nggak bisa dihitung. Terus bagaimana kita mengetahui kata benda kalau di dalam soal, karena kan biasanya soal itu nggak mesti kosakatanya kita ketahui. Dan biasanya kita tahu itu kata benda dari artinya. A cat, oh itu kata benda, karena apa? Karena itu artinya kucing. Kucing menyebutkan hewan, oh ini kata benda. Nah kalau nggak tahu gimana? Nah kalau kita nggak tahu, nanti kita bisa mengetahui kata benda dari akhiran katanya. Untuk akhiran kata benda biasanya berakhiran ion, contohnya adalah information, berakhiran men. Coba kira-kira apa contoh kata benda berakhiran men? Mas Rahmat, mungkin apa Mas Rahmat kata benda berakhiran men? Kalau Mohon contohnya, maaf, Mister, baru masuk tadi ke belakang, Mister. oh iya 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 oke. Kalau Pak Bambang mungkin ada contoh kata benda yang berakhiran men. Misalkan saya contohnya itu government. Kalau Pak Bambang apa Pak? Contohnya mungkin ada kosakata kata benda yang diketahui. Enggak ada, Pak. Oke, iya. Jadi kalau kata benda yang berakhiran men ya contohnya government, terus lagi apartment dan lain sebagainya. Terus ada juga yang berakhiran nes. Kalau berakhiran nes itu contohnya happiness. Kata benda yang berakhiran nes itu terbuat dari kata sifat. Kayak happy. Tambahkan nes jadi happiness. Artinya kebahagiaan. Terus misalkan sad itu dari kata sifat sedih. Kasih nes jadi sadness, kesedihan. Ada juga yang berakhiran NCE, contohnya important, berakhiran NCE. Berakhiran TH itu health, artinya kesehatan. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita apa ya eh, untuk jadi trik. Misal kita nggak tahu kosakata agar nanti bisa mengetahui ini kata benda atau bukan. Dan untuk kata benda itu fungsinya di dalam kalimat, kalimat itu SPOK. Nah nanti tempatnya di mana? Kata benda itu bisa diletakkan di depan, itu fungsinya sebagai pelaku. Kalau dalam istilah tata bahasa itu namanya subjek. Itu ada contoh book is big. Di situ ada kata benda buku. Nah, bukunya kan berada di depan. Nah, itu namanya subjek. Terus bisa juga dijadikan objek. Kalau kata benda ingin jadi objek itu diletakkan di belakang. Di belakangnya kata kerja itu. Contohnya I see two books. Buku itu di belakang fungsinya jadi objek. Ini adalah fungsi dan ciri-ciri dari kata benda. Terus selanjutnya penggolongan kata benda kalau dari segi jumlahnya itu ada kata benda yang tunggal
dalam bahasa Inggris namanya singular. Untuk kata benda tunggal itu kata bendanya tidak ada tambahan s-nya di akhir kata. Misalkan a book. Nah, itu setelah book k nggak ada s-nya, berarti itu tunggal. Dan kata benda tunggal kalau dalam bahasa Inggris itu nggak boleh ditulis sendirian. Misalkan book itu nggak boleh. Harus ada penanda bahwasanya benda itu tunggal. Mungkin dikasih tambahan e. A itu artinya satu atau sebuah. Bisa juga ditambahkan one. One itu kan menunjukkan satu juga. Berarti kalau benda tunggal nggak bisa kita tulis sendirian aja, harus ada penandanya. Terus yang kedua ada kata benda jamak. Kalau dalam bahasa Inggris namanya plurals. Kalau benda jamak itu ciri-cirinya bendanya ditambah s. Itu untuk nantinya membedakan yang tunggal dan jamak. Tapi ada juga kata benda yang nggak berakhiran s, tapi dihitungnya jamak. Contohnya adalah people. Nah, people itu nggak ada s-nya, tapi dihitungnya jamak. Ternyata kata benda itu ada yang perubahan tunggal ke jamaknya teratur. Kalau teratur itu cukup menambah s. Itu nanti jadi jamak. Tapi ada juga kata benda yang perubahan tunggal ke jamaknya nggak teratur. Kalau nggak teratur itu hafalan. Dan daftarnya itu sudah ada. Kalau di Google nanti tinggal cari kata benda bahasa Inggris tidak teratur. Nah, itu nanti bisa dihafalkan karena nggak banyak itu untuk yang benda tidak teratur. Terus yang lainnya lagi, ada juga kata benda dari penggolongan countable. Countable itu bisa dihitung dari kata count, bisa dihitung. Kalau bisa dihitung ya bisa ditambah angka depannya. 1, 2, 3. Itu berarti bisa dihitung. Dan kalau bisa dihitung, Pak, maka bisa jadi jamak. Gitu. Kalau uncountable, itu dari kata un bermakna negatif, berarti tidak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, ya nggak ada 2, 3, 4, 5, nggak ada. Nah, itu adalah penggolongan kata benda. Terus untuk contohnya itu ada a book. Nah, itu buku satu, buku kan tetap bisa dihitung walaupun jumlahnya satu. Books, lebih dari satu. Lebih dari satu kan kita ngitung juga. People itu yang nggak ada S-nya itu juga kata benda jamak. Berarti kesimpulannya kata benda bisa dihitung, itu bisa ditambah hitungan sebelumnya, dan sudah jelas pasti bisa dibikin jamak, dibikin lebih dari satu. Kalau kata benda nggak bisa dihitung, itu contohnya adalah sugar. Sugar itu gula, salt itu adalah garam. Nah, karena nggak bisa dihitung, maka yang nggak ada hitungannya, nggak bisa dua, nggak bisa tiga. Jadi kalau kata benda nggak bisa dihitung, itu selalu tunggal. Karena nggak bisa menjadi lebih dari satu. Jadi selalu satu terus. Itu adalah penggolongan kata benda. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada. Terus kalau nggak ada, nah ini untuk yang skill 19, jadi kita hanya belajar untuk menempatkan penanda benda dengan bendanya. Jadi penanda dan bendanya harus cocok. Penanda itu kayak seragam lah, identitas. Jadi kalau identitas ya harus sesuai dengan pelakunya, itu orangnya, bendanya. Misalkan Pak TNI itu seragamnya loreng-loreng kan, memang identitasnya dia adalah seorang TNI. Jadi nggak bisa dipakai oleh orang lain karena memang itu adalah atributnya. Begitu pula dengan penanda benda di sini. Dan untuk penanda benda tadi ada yang untuk tunggal dan ada juga untuk yang jamak. Nah, di situ ada dua kolom. Untuk yang kolom atas itu harus diikuti dengan kata benda yang tunggal. Karena itu adalah penanda benda tunggal. Yang bawah itu untuk penanda benda jamak. Tadi kalau benda jamak ada tambahan S-nya. Nah, sekarang untuk artinya each sama every itu artinya setiap. Single, one, itu artinya satu. Kan itu kan menunjukkan satu kan jumlahnya. Terus yang bawah itu ada both. Both itu artinya dua, itu juga dua. Many, banyak, several itu beberapa. Various, berbagai macam.
Berarti kita nanti harus teliti kalau misal ada penanda, tinggal diidentifikasi dulu tuh, masuk penanda yang tunggal apa jamak bendanya. Kalau tunggal ya bendanya tunggal, jamaknya jamak. Kita lihat contohnya di situ. He just finished several books. Di situ ada kata several. Nah, several tadi masuknya penanda benda jamak. Apakah di situ jamak? Kita cek book. Loh, kok bukunya nggak ada S-nya itu? Berarti bukunya nggak sinkron nih sama penandanya. Berarti ini adalah contoh yang tidak tepat. Jadi harusnya several books. Kalau di soal nanti yang di garis bawah booknya. Maka dari itu kalau mengerjakan soal written expression jangan lupa yang bergaris bawah itu dianalisa dan dicek aja sebelumnya. Biasanya itu ada kaitannya. Terus yang selanjutnya adalah she studied each chapters. Ada penanda each. Each itu tadi masuk di penanda benda tunggal, tapi kok chapternya ada S-nya. Berarti kan nggak sinkron ini. Itu. Nah, berarti tugas kita hanya hafalan untuk penanda tunggal dan juga penanda jamak. Di buku itu juga sudah ada. Nah, ini selesai untuk materinya. Terus untuk strategi, nanti ketika mengerjakan soal written expression, di mana kategori soal ini biasanya muncul di nomor-nomor 25 itu. 25 sampai dengan nomor 30, itu biasanya ada materi penanda benda. Nah, yang pertama, identifikasi subjek dan objeknya. Nanti kalau ada soal, coba subjeknya mana, objeknya mana. Terus dicek apakah subjek dan objek itu ada yang di garis bawah. Nah, kalau misalkan di garis bawah, berarti harus diidentifikasi. Dan kalau kita menganalisa subjek, itu biasanya ada penanda yang ditambahkan di situ. Kalau kita menganalisa objek, itu juga biasanya ada penanda untuk subjek maupun objeknya. Kenapa? Karena subjek dan objek kan kata benda. Dan biasanya dikasih penanda. Tinggal dilihat apakah benda yang termasuknya tunggal, penandanya ataupun jamak. Jadi harus hati-hati. Itu udah selesai untuk materi penanda benda tunggal dan jamak. Silakan mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada ya kita latihan ya di sini. Tapi ini latihannya untuk nanti aja. Nanti lanjut ke yang skill berikutnya. Untuk contohnya dulu, ini skill yang 19 membahas tentang penanda benda tunggal dan jamak. Coba cari penandanya dulu. Dibaca dari depan sampai belakang. She talk to each people in the room. Di situ ada kata each, maka harus diikuti benda tunggal. Nah, people itu kan jamak ya, berarti nggak sinkron. Kalau mau dibetulkan, ya kita harus tahu apa kata benda tunggal dari people. People artinya orang-orang. Jadi kalau people itu benda tunggalnya adalah person. Tulisannya P-E-R-S-O-N, person. Yang kedua ada there is not a single bit of food in the refrigerator. Di situ ada penanda benda yaitu single. Maka single ini harus diikuti benda tunggal karena itu kan penanda tunggal. Terus kita cek di situ ada bit. Bitnya kan nggak ada S-nya. Ya, itu udah tunggal, berarti jawabannya korek. Terus yang nomor 3, cari aja penandanya di situ. Karena ini kan lagi membahas penanda benda. Jadi cukup fokus subjek dan objek aja karena penanda pasti hanya di situ aja. Kalau subjeknya itu you, objeknya itu two pieces, two piece. Nah, tinggal cari tuh ada penandanya enggak objeknya. Oh, ada itu two. Tuh itu kan untuk penanda benda jamak. Nah, piece itu jamak apa enggak? Nah, itu. Begitu pula dengan yang selanjutnya itu mungkin ada penanda lagi. Jadi harus dicek. Oke, ini selesai untuk materinya dan nanti bisa dikerjakan itu di buku karena di buku kan ada skill berapa itu? 19. Oke, mungkin ada pertanyaan. Bisa Dinda ada pertanyaan, Miss? Belum, Mister. Paham ya? Paham lah ini materi. Lumayan.
Iya, materi gampang kan tinggal hafalan aja penandanya. Baik, jadi untuk pelatihannya ini untuk nanti aja. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, masih membahas penanda benda. Nah, kita akan belajar penanda benda. Skill 20. Boleh juga sambil buka bukunya. Jadi untuk materi berikutnya, skill 20 membahas penanda benda yang countable. Countable itu adalah bisa dihitung. Uncountable nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung berarti jumlahnya satu. Ya. Sekarang apa sih penandanya yang bisa digunakan? Nah, ini ada dua. Kolom yang atas itu harus diikuti benda yang jumlahnya banyak. Ya, karena apa? Karena ini artinya semuanya nunjukin banyak. Many artinya banyak, number sejumlah, few sedikit, fewer lebih sedikit. Tinggal hafalkan. Setelah many maka bendanya jamak. Misalkan many books, many chairs, number chairs, dan lain-lain. Kalau untuk yang kolom bawah ini harus diikuti benda yang jumlahnya satu. Tapi yang nggak bisa dihitung. Itu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kata benda yang jumlahnya satu tidak ada S-nya. Tapi kalau benda jamak belakangnya ada S-nya. Untuk artinya sama aja sih, atas dan bawah ini artinya banyak. Ini artinya sejumlah, little sedikit, less lebih sedikit. Tinggal hafalkan. Kita lihat contoh di sini fokus pada penanda kali aja ada di sini. They have taken much trips recently. Mereka baru saja melakukan perjalanan. Dan di sini ada penanda much. Much tadi kan harus diikuti benda yang jumlahnya satu. Dan jumlahnya satu yang nggak bisa dihitung. Kalau misalkan nggak tahu nggak bisa dihitung ya tinggal dicek aja lah itu bendanya ada S-nya apa enggak. Kalau nggak ada ya berarti benar. Nah di sini much-nya setelahnya ada trips. Trips itu kan bendanya jamak. Berarti nggak tepat nih harusnya pakai yang atas. Boleh many, boleh much, boleh many, boleh number, dan lain-lain. Yang penting golongan atas saja. Jadi kalau mau saya ganti ya, they have taken many trips. Itu. Terus yang berikutnya, there were not many water. Di sini ada kata many, setelahnya harus diganti benda jamak, tapi kok di sini setelahnya water. Water kan nggak ada S-nya, berarti dia nggak jamak, dia tunggal. Selain itu, water itu kan nggak bisa kita hitung, berarti nggak tepat untuk penggunaan penandanya. Oke, selesai itu untuk materi penanda benda. Terus untuk latihannya ya sama seperti tadi. Tinggal baca kalimatnya, cari penandanya, dicek setelahnya itu untuk tunggal atau jamak. Untuk bisa dihitung atau nggak bisa dihitung. Di sini ada contoh, she will visit in few months. Few tadi harus diikuti benda jamak, months. Udah ada S-nya berarti sudah benar. Many risks are unnecessary. Many harus diikuti benda jamak. Risk-nya nggak ada S-nya berarti ini salah. Itu aja. Ya. Oke, selesai untuk materinya. Berarti tinggal latihan dulu. Nanti setelahnya kalau masih cukup waktunya tinggal yang materi pronoun, penanda benda ini, pengganti benda. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu yang mana tadi? Yang skill 19. Skill 19. Atau mungkin langsung aja ya. Sembilan belas. Di situ ada sir skill ini 19 ada ya.
Oke, nomor 3. Nah, dari Miss Adinda. Jadi skill 19 itu penanda tunggal dan jamak. Boleh sambil lihat buku di situ. Untuk yang nomor 3, penanda bendanya ada, Miss Dinda? Yang mana kalau ada? Yang two piece. Iya, penandanya itu tuh ya. Nah, berarti setelahnya tuh harus bendanya tunggal apa jamak? Jamak. Nah, tapi kalau di soal ini tunggal apa jamak ini? Tunggal. Iya, berarti nomor 3 korek atau inkorek? Incorrect. Iya. Oke, terus yang nomor 4, Mister Bambang. Cari penandanya, Pak. Nomor 4. Yang mana kira-kira? Ada both classes start on time. Mana, Pak? Yang penanda. Oke, terus enggak panik ini. Mister Setiawan, Mister Denny, coba nomor 4 mana penandanya? Nomor 4 ya, Mister. Iya, nomor 4. Mana? Cari penandanya dulu. Good. Both. Oke, kalau both itu artinya dua ya tadi ya. Hmm. Oke, berarti kalau both ini harus diikuti benda tunggal apa jamak? Jamak. Jamak. Berarti korek dan inkorek. Correct, Mister. Oke, terus yang nomor 5, Miss Eka, korek atau inkorek? Incorrect. Inkorek. Mana penandanya? E. Oke, berarti itu bendanya adalah roots ya, bukan new. Iya. Iya, jadi di situ kalau kalimatnya dibacanya we took a new roots. Jadi new itu masih kesatuan dengan rootnya. Jadi yang jadi penanda itu yang terakhir ya, rootsnya bukan new. Kita lihat rootsnya kan enggak, itu kan berakhiran S, jamak. Padahal penandanya E, itu artinya satu, Oh. berarti enggak cocok. Iya. Oke, terus yang nomor 6, Miss Mala, korek. He gave many different reasons for his action. Correct. Correct, ya. Many diikuti benda jamak yaitu reasons. Kalau different ini cuma sifat. Jadi ini bukan itunya ya, bukan bendanya. Oke. Terus yang nomor 7, Mister Rohmat, correct atau incorrect? Cari Korek, penandanya. Mister. Correct. Penandanya mana, Mister? Mus. Mas, apa ya? Coba. Mas. Apa ya itu penandanya? Kalau penanda benda itu kan tadi ada yang atas, ada yang bawah itu tunggal jamak. Ayo coba You Mister. apa, Mister? Kenapa? Kalau penanda You. bendanya itu bukan you, bukan mas, tapi every. Nah, coba itu di skill 19 kan ada 2 kolom itu yang atas bawah. Kalau you itu subjeknya, mas answer itu predikat. Nah, objeknya every questions. Oh iya, Mister. Iya. Kalau every itu untuk menunjukkan benda setelahnya tunggal, tapi questionsnya itu kan nggak tunggal, itu jamak. Berarti nggak tepat. Jadi harusnya every questions. Itu. Jadi di sini hanya membahas penanda dan benda, Sir. Jadi tinggal dicek aja di buku. Kalau misalkan di situ ada bukunya, nanti dicek nih penanda tunggal apa jamak. Terus yang selanjutnya Miss Vista nomor 8, korek. Silakan Miss Vista. Correct. Iya, korek.
Ini penandanya several, ikuti benda jamak, berarti sudah korek. Terus Miss Alfia, nomor 9, korek. Correct. Iya, ini penandanya one, diikuti gelas, berarti korek. Terakhir nomor 10, Pak Bambang, sudah connect, Pak? Ya, Oke, maaf. alright. Silakan Pak, nomor 10, korek atau incorrect, Pak? Cari penandanya, Pak. Eh, Mana, Pak, penandanya? correct. Korek. Penandanya mana, Pak? Ya, Penanda bendanya mana, Pak? Yang nomor 10. Ketemu belum? penandanya. Itu Iya. Gemil. Penanda bendanya itu varius, Pak. Kalau demil itu objek itu. Oh ya, Kalau Faris. Oh ya ya. penandanya itu varius. Varius itu kan tadi untuk penanda Faris. benda yang Kain. jumlahnya banyak kan. Nah, itu kainnya ada S-nya nggak, Ya. Pak? Tidak Nggak ada. ada, berarti salah ya. Harusnya various Salah, kinds. ya. Iya. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk materi skill 19. Jadi nanti kalau di soal, hati-hati ketika ada benda yang di garis bawah, jangan lupa dicek sebelumnya. Biasanya ada penandanya. Oke, terus selanjutnya untuk yang skill mana ini tadi? Skill 20 ya. Jadi skill 20 itu latihannya biasa sendiri. Nanti biar apa? Bisa sambil ngecek di buku itu. Skill 20 membahas benda yang jumlahnya banyak dan juga jumlahnya satu. Ya, cuma itu aja itu. Sebentar. Di buku ya, di situ. Sini sih. Nah, ini tadi yang skill berapa? Skill 20. Boleh ini di foto mungkin kalau misalkan nggak